Jadi kan si dokternya bilang nggak bisa, terus udah gitu kita dititipin satu tempat yang biasa buat es krim gitu kan. Ternyata pas kita buka cooler box isinya ternyata tempurung kepalanya papa. Kalau aku sesimpel kayak isengin orang-orang yang mungkin dulu jahatin nama papaku yang kayak aku masih ada loh gitu. Sesimpel itu aja sih kayaknya. Halo teman-teman, kembali di Uncensored with Andini Effendi. Episode kali ini kita kedatangan tidak hanya satu, tapi ada dua narasumber yang kebetulan kakak adik. Putri Aneta Komarudin dan Benazir Maharani Komarudin yang merupakan putri dari politisi senior Partai Golkar. Mereka akan cerita suka dukanya menjadi anak politisi, kemudian apakah mereka jadi benci pada politik setelah apa yang terjadi dengan keluarganya, dan juga mungkin moral of the story dari semua pengalaman yang sudah mereka lalui. Selamat datang di Uncensored, Putri Aneta Komarudin dan Benazir Maharani Komarudin. Halo. Putri, iya. Putri, oh masih ada putrinya. Putri juga. Makasih Mbak Andini undangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, senang banget akhirnya ada another sisters datang di Uncensored ini. Karena kebetulan memang kita ada nepotismenya ya, karena ada hubungan keluarga ya. Ada jadi nepotisme. ada hubungan ini, pertemanan keluarga. Jadi oke, yuk mau nggak tante, tolong ajakin, mau nggak kesini. Akhirnya mau datang. Jadi aku yang makasih banyak. Jadi kalau Putri dikenal sebagai politisi Golkar, sekarang ini di Komisi 11 yaitu Komisi Keuangan. Komisi Keuangan. Dan Benazir profesional. Ya, dia sekarang ada bagian dari sebuah venture capital. Betul. Kita akan masuk ke sana nanti. Sebelum soal kerjaan, kita pengen tahu dulu kamu lahir besar di mana? Nih anak Jakarta kan, dua-duanya? Dia Bandung. Oh, kamu Bandung. Made in Bandung. Oke, kamu lahir 21 Agustus 93 di Bandung. Kamu lahir di Jakarta 21 Mei 96. 96. Papa kamu 20 Mei. Betul. Jadi mirip banget sifatnya. Mirip banget. Iya. Mirip Kayaknya banget. bisa dibilang kayak gitu. Oke, dan Papa Putri dan Bena adalah seorang politisi senior Golkar, dulu seorang ketua DPR, udah pokoknya karirnya DPR lah ini semua, Ade Komarudin. Dan kalian ini besar di komplek DPR dulu? Betul. Kita mandi di taman komplek DPR sih. Biasanya di belakang halaman rumah tuh kita mandi aja gitu pede. Tapi pas kecil, pas gede udah enggak kan. Tenang aja. Jadi haram ya kalau masih. Bisa jadi ada yang langsung ngeliat nih taman DPR setelah ini jadinya. Iya. Bener-bener di belakang rumah kan ada halaman gitu, halaman kecil emang. Jadi kita biasanya dimandiin sore tuh di bak dimasukin terus kayak ya udah disiram aja kayak layaknya tanaman gitu. Mungkin Mbak Andini masih ingat kita dulu tetanggaan sama Om Syarfi. Terus udah gitu di depannya tuh terus ada Om Agun Gunanjar, masih pada menjabat kan. Dulu mereka ngeliat kita mandi di bak, sekarang aku temenan sama mereka di fraksi Golkar. Ya mungkin menurut mereka aneh banget kali ngelihat anak ini dulu disiram-siram pakai semprotan taman kan buat mandi, terus tiba-tiba sekarang udah jadi kolega. Wow, gimana hidup tuh lucu ya? Hidup tuh lucu emang. Lebih lucu buat mereka kayaknya. Lebih lucu buat mereka. Udah gede gitu. Kenapa dia udah di sini ya? Tapi Bena berarti pas kamu lahir papa udah jadi politisi dong? Udah pas 96 kan soalnya. 96, pas Putri berarti papa masih jadi berjuang aktivis pada saat itu. Aku lahir tuh pas papa mama masih tinggal di komplek Kedaung, itu di Ciputat dulu. Jadi aku ingat banget dulu papa punya mobil kalau nggak ditabrak angkot hilang. Jadi ada aja tuh ceritanya, karena kan sebagai aktivis ya entah mobilnya dipinjemin ke siapa sama teman-temannya dan lain-lainnya. Pokoknya ada beberapa mobil pertama kita tuh nggak jelas aja nasibnya. Dan aku ingat banget dulu diungsiin ke Bandung pas baru pertama kali lahir sampai umur 1,5 tahun 2 tahun gitu, karena rumah aktivis kan penuh asap rokok. Terus selalu ada orang sampai jam 4 subuh gitu. Cuma 2 petak kalau kata mama. Dan cuma 2 petak kan. Jadi akhirnya aku tumbuh besar tuh awal-awalnya di Bandung pas lahir sama almarhum kakek nenek orang tuanya mama gitu. Jadi ya sempat ngerasain lah jadi anak Bandung sebentar, terus habis itu baru ditarik ke Jakarta lagi. Alhamdulillah tahun 97 papa jadi anggota DPR, jadi rumah kita nggak 2 petak, pindah lah kita ke komplek DPR. Jadi tetangganya om-om yang sekarang jadi rekan-rekan kerja aku di fraksi. Jadi hokinya di aku. Hokinya di kamu, karena kamu pas ini udah pindah jadi anak anggota dewan. Tapi mamaku bilang gitu, kamu tuh susah, kamu anak susah, ini anak hoki. Yang paling hoki adikku yang paling kecil sebenarnya, tapi dia nggak diajak, kenapa ya? Oh iya, ada bertiga sebenarnya mereka. Adik yang paling kecil namanya Calvin, dia masih sekolah. Dia masih kuliah. Oh kuliah, oke.
Nah, jadi kamu yang lebih berasa perjuangan orang tuamu. Ingat nggak perjuangannya itu? Aku ingat banget satu cerita yang mama selalu ulang-ulang. Jadi waktu mama hamil Bena, terus kita naik beca kan ke sekolah. Terus aku komplain bilang, mama kok sempit banget gitu. Naik beca berdua. Terus udah gitu mama aku bilang, oh mama lagi hamil jadinya besar gitu. Terus Bena udah lahir, aku komplain lagi katanya, kok masih sempit ya mama gitu. Terus mama aku bilang, kamu jangan komplain terus. Jadi emang aku ngerasain lah, jadi ke sekolah tuh pakai beca, pakai angkot, terus rumah kita kan ya masih sepetak itu kan. Cuman tuh lebih guyup karena tetangganya kan saling kenal ya, satu sama lain. Jadi aku ingat banget dulu punya teman kecil di sebelah tetangga rumah, itu temen aku ngerusak gerobak-gerobak yang lewat. Jadi kan mamaku suka jajan kan. Jadi teman aku itu kita temen merusak gerobak. Jadi ada gerobak somai, nanti udah gitu kita otak-atik. Terus udah gitu nanti masnya mau maju lagi udah nggak bisa gitu. Dipretelin gitu. Dipretelin sama kita. Cerita mama. Jadi ternyata aku dulu lebih jauh daripada jadi teknisi daripada sekarang. Kalau sekarang skill teknisnya udah lumayan menurun ya. Kamu dulu kayaknya teknisi, ya. sekarang politisi. Ya, Oke lah. Oke lah. Terus muter-muter skrup gitu ya. Iya kan. Tapi nama kamu sebenarnya aslinya tidak akan dinamain Putri ya awalnya. Awalnya nama aku dikasih sama almarhum orang tuanya papa tuh Nunun Nurainun. Nunun Nurainun tuh artinya perempuan yang bermata indah. Terus mamaku karena dia anak kota dari Bandung kan, bukan orang Purwakarta, jadi dia tidak menerima lah nama tersebut karena dia pengennya namanya jangan terlalu tradisional. Yeah. Akhirnya dia kasih nama Putri, dan Aneta itu dia bikin sendiri. Aneta tuh Ade Neti tercinta. Jadi bener-bener namaku itu artinya putri dari Ade dan Neti yang tercinta. Udah. Jadi nggak perlu tahu lagi siapa nama orang tuanya, cukup Karena udah ada di namanya. Oh, udah ada di namanya. Dan namamu tuh dari mana? Benazir itu kan orang catchy banget pasti langsung. Kalau sebenarnya sih catchy, tapi banyak banget yang sering manggil aku bapak sebenarnya. Jadi aku kalau misalnya di kerjaan gitu sering banget ada yang WhatsApp Pak Benazir gitu. Terus nanti pas ketemu kaget sendiri yang kayak loh kok perempuan gitu. Nah cuman tuh awalnya Benazir itu gara-gara papa sangat mengagumi sosok Benazir Bhutto. Dan Jadi dia dari emang papa mengagumi nih. perempuan-perempuan hebat di politik kan. Jadi tadi ada dua opsi. Sebelumnya tuh maunya Hillary ya kak. Cuman papa mikir kayaknya anak ini tidak cocok dinamai Hillary gitu. Kalau Hillary kan bule banget gitu. Oke, Jadi jadi deh, jadilah Benazir. Betul. Kemudian nama tengahnya? Maharani mama nambahin aja sih gitu tanpa persetujuan papa gitu. Jadi pas papa lihat aktanya, lah ini Maharaja Maharani dari mana gitu. Jadi dua nama kita tuh mama, bener-bener mama aja. Tapi Papa untungnya bagus, lihat akte. alhamdulillah. Papa tinggal lihat akte aja diterima beres. Wow. Kalau Kelvin? Oh itu benar-benar papa sendiri. Oh, namanya apa? Kalvani Mangkubuana Komardim Putra. Dia kayak keberatan namanya gitu ya. Enggak ya. Jadi waktu dia lahir, karena kan anak laki-laki ditunggu dari dulu kan, mamaku kan udah pernah keguguran sebelum itu. Jadi papaku pas dia lahir baru percaya kalau anak itu laki-laki. Padahal pas di USG udah ketahuan kan, cuma dia nggak mau berharap. Denial. Takutnya yang keluar Takut perempuan kecewa. lagi dan dia kecewa. Jadinya akhirnya pas keluar laki-laki dia ngurung diri seharian nyari nama. Jadi Kalvani itu artinya pemimpin. Mangkubuana tuh yang memimpin, yang memangku dunia, memangku bumi. Ya. Jadi dari ketiga nama kita yang paling berat emang coba namanya dia Nama aja. dia berat banget. Dan bedanya kalian kan 3 tahun. Kalau dari kamu ke Kelvin? 8. 8 tahun. Oh, lumayan jauh juga Sama ya. aku 11 tahun. Sama kamu? Jadi Ya. udah lumayan ngeng. Makanya untung ada jembatannya adalah Benazir, karena aku sama adekku tuh udah jauh banget Udah cara beda pikirnya. frekuensi banget sih. Ya. Iya udah beda Ya. frekuensi banget. Benar, tapi nantinya pas udah gede itu berubah sih dari Semoga pengalamanku ya. ya. Dari Amin. itu tiba-tiba kok anak ini jadi dewasa sekali ya gitu. Jadi Belum. bisa begitu. Itu belum. Itu Kita belum sampai sana. Dia masih kuliah kan. Iya, masih kuliah. Jadi biarkan dia menikmati proses itu. Terus katanya kalian tuh harus jadi juara kelas ya, terutama kamu yang pertama. Dia yang pertama. Iya. Papaku tuh standarnya tinggi banget, karena aku anak pertama kali ya. Jadi aku pernah didiemin sama papa seminggu waktu aku kelas 5 SD, aku sampai inget nih. Gara-gara papaku kan sibuk, jadi dia nggak pernah tuh ikut kita ambil rapot. The first time dia ikut ambil rapot adalah ketika aku ranking 2. Pertama kali aku ranking 2 setelah bertahun-tahun itu SD. Dia nggak mau ngomong sama aku, Mbak Andini, benar-benar 7 hari.
aku ngitungin tuh. Sampai akhirnya aku ngomong ke mamaku, salah aku apa? Aku kan masih juara. Sama aku bilang, salah kamu juara 2, lain kali jangan kayak gitu ya, papa kamu kecewa. Dari situ aku udah, oke. Aku berhasil ditantangin kan, oke. Let's do it. Wow. Tapi kalau ke aku beda banget. Ke kamu gimana? Kalau ke aku awalnya mungkin kayak ranking 1 gitu kan. Cuman pas ranking 2, ranking 3 aku nggak tahu, aku yang nggak nyadar dia diemin apa kayak gimana. Cuman ya udah lewat aja, berlalu aja gitu. Kalau ke Kak Putri mungkin lebih demanding karena anak pertama harus jadi contoh gitu. Kalau anak kedua mungkin yang lebih ya udahlah gitu. Apalagi anak ketiga kayak mungkin dia nggak tahu anaknya kelas berapa gitu ya. Pas kemarin terakhir. Jadi beda dong treatmentnya papa, Beda. mama ke kamu, Beda ke Bena sama ke Calvin. Itu tuh bedanya kalau antara kamu sama Calvin gitu, itu berarti beda banget. Beda banget. Beda Makanya banget. aku tuh waktu growing up, aku tuh selalu janji sama diri sendiri, aku nggak mau mengulangi kesalahan yang sama. Jadi ntar anakku nih Alenka, nanti aku punya anak 12 juga sampai 12 aku harus memperlakukannya sama. Tapi ya kita lihat nanti ya, ini kan biasanya kan ngomong dulu ya kan sebelum realisasinya. Cuman karena ternyata pas aku lihat-lihat emang standarnya jauh banget dari aku, apalagi udah ke Calvin ya. Kalau Calvin tuh dari dulu orang tua aku nggak pernah iniin ekspektasinya gitu, memaksakan ekspektasinya misalnya harus Karena juara. udah kenyang di kakak mungkin. Iya, dan aku kan anaknya cenderung lebih penurut kan. Iya. Cuman kalau kata mamaku, kalau kamu kan nurut, jadi kalau kita marah sama kamu pasti langsung ikutin abis itu. Nah kalau Bena nggak bisa digituin, jadi itu Aku cara. bahkan nggak sadar mungkin mereka marah gitu. Jadi itu Jadi kata kayak mamaku, percuma, itu cara-cara yang beda aja untuk mengelola emosi anak yang berbeda-beda. Gitu. Tapi emang kalau misalnya tuntutan-tuntutan yang sama tuh misalnya ya kita harus sholat dan lain-lain gitu sih. Terus kayak ditekeninnya, papa pokoknya nggak bangga deh kalau misalnya kalian tuh kaya doang gitu, harus pinter juga. Terus harus juga bantu orang lain dan lain-lain, itu sih paling yang sama. Ya. Cuman kalau tekanannya mungkin beda. Kamu merasa tertekan nggak ngelihat Kak Putri waktu itu digituin? Ngelihat Kak Putri. Kak Putri yang benar-benar harus jadi yang the best, harus ini, harus itu, ekspektasinya tinggi gitu. Kamu sebagai anak tengah gimana? The sandwich-nya kan tuh? Kan sebelum adekku lahir itu aku anak terakhir kan, jadi aku menikmati aja yang kayak haha dia tertekan gitu. Aku tidak gitu. Udah sih Emang kamu berarti happy go lucky banget ya? lumayan. Iya. Kayak bener-bener nggak mikirin aja gitu. Oh wow, itu attitude-nya tuh nggak bisa, makanya kamu cocok jangan jadi politisi. Iya No kan? pressure. Bener. Iya Karena kan? aku cuma mau kebahagiaan asik. Padahal dulu cetakannya yang menurut papa lebih cocok jadi politisi itu dia. Karena kan dia tuh bener-bener apa sih cetakannya papa gitu. Kan mama aku bilang kan, Mbak Bena kan mirip banget sama papa. Jadi waktu mama hamil itu kalau ngeliat papaku muntah. Bener-bener 9 bulan straight dia benci banget sama papaku, nyium baunya muntah. Jadi mereka tuh jauh-jauhan terus selama 9 bulan. Begitu keluar persis dia, mukanya, kelakuannya, tabiatnya semuanya sama persis sampai sekarang. Makanya papaku ngeliat Bena tuh udah, oh ini perfect banget buat jadi kopinya dia untuk di dunia politik. Makanya Bena S1-nya politik, aku ekonomi. Karena dia ngeliat aku kan lebih serius kan orangnya. Jadi udahlah kamu jadi ekonom aja, toh kamu seneng di situ gitu. Oh wow, dan yang nama politisi sebenarnya Benazir. Ya kan, Benazir Bhutto gitu ya. Terus akhirnya yang jadi malah oke, chill gitu kan. Kenapa kayak gitu coba? Kenapa ya? Coba. Tapi ternyata emang kalau misalnya dilihat yang lebih passionate dan lain-lain, dan ternyata yang tahan banting kan Kak Putri gitu, udah terbukti. Nah, kamu tapi udah diajarin sama papa kali ya, karena dia aktif di organisasi. Emang kalian juga selama di kuliah juga aktif organisasi dan sebagainya. Dari sekolah kayak gitu juga? Dari sekolah sih. Oh. Emang itu kayak pelarian aja gitu. Pelarian kalau misalnya sekolah kan bosen banget kan gitu. Ya. Terus kalau misalnya ada organisasi tuh ada ya pelariannya yang positif tapi ya. Oke, sekarang kita dari sekolah kita ngomongin dunia kerja. Putri dulu berkarir di OJK. Di OJK. Sebelum akhirnya masuk ke DPR. Ketika kamu berkarir ke OJK, memang pengen awalnya masuk ke OJK itu? Ceritanya gimana? Aku kan ngambil ekonomi kan waktu di Melbourne University. Terus udah gitu emang dari dulu tuh pengen banget ngetes teorinya orang-orang tentang bagaimana
birokrasi kita tuh tidak berkualitas gitu. Jadi kan orang-orang selalu bilang kan Indonesia nggak akan maju karena birokrasinya bla 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 gitu kan, banyak tanggapan seperti itu. Jadi ya sebagai anak muda yang sangat idealis pada saat itu dan aku ngambil ekonomi, aku pengen ngetesnya di lembaga-lembaga yang memang di industri keuangan gitu. Kalau nggak Bank Indonesia, OJK kan waktu itu pilihannya. Terus waktu itu karena OJK baru berdiri, jadi kita juga pengen dong tumbuh bersama lembaga yang baru berdiri pada saat itu. Aku kan masuk 2016. Terus begitu lulus tes, alhamdulillah lulus, masuk jadi pengawas bank. Dan ternyata sangat jauh dari anggapannya orang-orang. Aku ngerasain lah di situ dari kerja dari pagi sampai tengah malam. Kadang pulang tuh papaku nanya, "Kamu tuh ngapain sih di kantor? Emang kerja beneran?" gitu. Sering dibecandain kayak gitu. Cuman jadi aku lebih memahami lah kira-kira sekarang aku jadi mitranya OJK gitu misalnya apa sih kesulitannya yang dihadapin di dalam situ. Gitu. Ya, dan kamu happy banget kayaknya kerja di OJK. Happy. Kayak dari Happy cerita lah. mamamu tuh dulu. Happy karena bidang aku kan. Yeah. Aku tuh orangnya emang kalau misalnya suka banget sama bidangnya itu pasti akan happy mau nggak pernah pulang malam ya kayak sekarang sih sebenarnya kan karena aku ditempatinnya di komisi yang aku suka jadi aku nyaman jadi jalaninnya kayak sambil seneng aja gitu. Nah sementara kalau Bena, aku nanya mama kamu, kalau Bena kerjanya apa tante? Oh di startup yang duit gitu deh. Aduh dalam hati aku apa ya gitu kan. Tapi mau follow up, mau nanya lebih lanjut lagi kayaknya, tapi aku nggak. Kayaknya nanti tante nih nggak paham. Udah deh aku tanya aja langsung sama Bena. Jadi sebenarnya kalau kamu sekarang fokusnya di mana? Kalau aku tuh sekarang kerjanya di venture capital. Venture capital tuh memang kita memberikan support ke startup gitu. Jadi mungkin mamaku cuma nangkep startupnya doang gitu dan duitnya gitu. Tapi emang di sini aku bantuin PPGR-nya, Public Policy and Government Relations-nya gitu. Divisi ini. Kamu jelasin ini ke mama gimana? Kamu mengerti apa udah profesimu? Ngomong sih berkali-kali. Cuman kayaknya mama nggak gedet aja gitu. Cuman emang kembali lagi kayak yang tadi aku udah ngomongin ke Mbak ini, mungkin emang mamaku tuh lebih tertarik dan nyantolnya tuh emang sama sektor publik, Putri gitu, publik gitu. Yang karena mama taunya selama papa berkarir di Iya. DPR ya kan, Iya, itu lebih mudah dijelaskan. Lebih mudah dijelaskan dan lebih terpampang nyata kayak Kak Putri misalnya masuk berita, oh iya ini yang dia lakuin gitu. Oke. Sementara kamu manage fund yang begitu besar mungkin itu dia Iya dan nyata sulit betapa untuk pentingnya. Iya Sulit kan? untuk dimengerti juga sih. Ada kompetisi nggak antara kalian berdua as sisters? Enggak lagi. Enggak sih. Aku tuh karena dari dulu kompetisinya dari papa ya. Jadi kan karena ditekannya sama standarnya papa mama kan. Jadi kalau ke Bena tuh aku lebih ke ngedorong dia supaya setidaknya bisa lebih daripada aku lah. Kalau nggak bisa lebih ya setidaknya sama. Jadi banyak hal-hal yang aku lakuin. Misalnya aku ikut ada salah satu program leadership gitu. Oh nggak boleh disebut ya? Terus ya jangan dong. Ada salah satu program leadership dari dari salah satu international company di sini. Terus aku waktu itu masuk dari berapa ribu ada 60 yang kepilih, aku dorong Bena supaya ikut juga. Jadi setidaknya pokoknya standarnya kita harus sama gitu. Terus ada beberapa hal juga lah yang aku memaksa Bena sebenarnya supaya dia juga mau karena Bena nggak pedean orangnya sebenarnya. Jadi aku selalu yang jadi cheerleader dia gitu, kamu tuh bisa, ayo dong. Terus gak boleh habis itu kalah, ternyata gitu. tiba-tiba keterima terus yang kayak oh iya bisa gitu. Iya. Aku kayak gitu. Karena dia gak pernah nyangka dia bisa, padahal aku tahu dia bisa, cuman gak pede banget aja gitu. Iya, emang mentality masih big sister, younger sister sebenarnya, yang little sister, ya kan. Tapi selama kalian udah kerja profesional kamu di OJK, kamu waktu mungkin masih sekolah waktu papa masih aktif banget di politik gitu kan. Ada keuntungannya nggak sih punya bokap yang dikenal ya ketua DPR gitu, hello. Ada plusnya nggak ketika menjadi seorang profesional atau menjadi seorang student pada saat itu? Kalau kerja di OJK jujur enggak ya, malah merepotkan. Lumayan merepotkan karena kan orang langsung mikirnya entah kita ada kepentingan apa gitu dan selalu dikaitin lah sama orang tua kan. Sementara kan kalau papaku tuh tipenya ya you do your thing aja udah. Kamu udah kerja di OJK ya udah kamu kerja aja gitu. Dia nggak pernah ganggu. Dan ini tuh terjadi dari sejak dulu aku aktif di organisasi. Waktu aku PPI Melbourne Uni kan aku sempat jadi presiden. Itu aku kepilih orang-orang baru bilang oh iya dibantu sama bapaknya. Sementara yang punya voting rights di sana kan anak-anak Indonesia yang sekolah di sana.
ya kan? Dan mereka bahkan banyak banget yang nggak tahu sistem pemilu kita seperti apa. Dan nggak peduli. Karena nggak peduli. Iya. Mereka datang dari keluarga pengusaha dan nggak pernah involved di politik, jadi nggak peduli. Mungkin mereka nggak tahu kali ketua DPR saat itu siapa. Nah, betul, dan masih banyak banget yang komentar, oh iya pantas lah papa kamu, waktu itu papa aku ketua fraksi kan pas kita di Melbourne, pantas lah papa kamu ketua fraksi Golkar. Terus aku dalam hati, dude, mereka peduli juga enggak. Cuman ya akhirnya begitu udah mulai, udah besar lah ya, udah berkarir profesional di OJK, ya udah mulai terbiasa sih dengan ya statement-statement kayak gitu. Jadinya udah kita anggap ya penyemangat aja supaya kita bisa lebih membuktikan kalau ya yang mereka katakan standar kita cuman karena orang tua kita itu lagi ada posisi itu ya pembuktian aja iya, kan. pembuktian At the end aja. of the day-nya. Kalau kamu gimana? Apa kamu cuek juga? Pas jadi student sih mungkin lebih ke benefitnya sih aku nggak berasa ya. Yang di Jakarta mungkin yang lebih berasa gitu. Tapi pas aku di sana lebih ke beban aja sih, maksudnya yang nggak boleh sembarangan gitu kan. Orang pasti bakal ngomong, ih lihat tuh anaknya itu kok kelakuannya kayak gitu. Jadi kan harus ya jaga sikap, jaga diri gitu. Jadi menurut aku nggak ada terlalu beda sih. Dan emang papa juga nggak pernah bikin kita untuk kayak merasa bergantung sama posisi dia apa, prestasi dia apa gitu sih. Oh, that's good dong. Tapi kalau gitu kita ngomongin karir papa deh. Papa kan yang bener-bener dari anggota DPR sampai bisa jadi ketua DPR. Literally semua posisi, mungkin semua posisi yang ada di DPR dia pernah kali ya, Om Ade tuh. Nah, Oh kamu manggilnya Om ya? Oh Ade my dong. god, papaku tua banget. Oh Iya. kan? Nah, tapi Om Ade itu juga satu orang politisi yang aku ikutin perjalanannya karena ya kelihatan banget di publik kan, terutama ketika dia pas dia jadi ketua DPR dan sebagainya. Ada nggak dampaknya ketika papa tuh mengalami roller coaster di politik itu terhadap kalian masing-masing? Terutama pas lagi bener-bener diguncang banget ya pada saat itu, pas lagi dipanggilin KPK lah, sampai akhirnya ya udah lengser dari kursi ketua. Itu kan aku lagi kerja di OJK ya, pas papaku lagi digoncang dari kursi ketua DPR gitu. Dan kalau aku sih jadi lebih, waktu itu sempat jadi antipati aja sama dunia politik sebenarnya. Karena pas kita lihat, oh iya memang ternyata sedinamis itu dan aku ngelihatnya kok kayaknya berat ya. Cuman ternyata setelah dijalanin lebih berat nontonin orang tua, orang yang kita sayangin lah ya, daripada kalau kita yang jalanin sendiri. Jadi sekarang aku malah jadi ngerti kenapa dulu papa sekuat itu menghadapi semua tantangan yang dia hadapin, karena ternyata kalau kita yang ngadepin tuh kita malah menguatkan diri gitu. Lebih nggak tega kalau ngelihat ya orang tua yang digituin sih sebenarnya gitu. Dan papa emang bukan tipe yang cerita ada masalah apa sih gitu. Jadi memang memisahkan antara keluarganya sama apa yang dia jalanin di politik gitu. Bukan tipe yang papa lagi ada masalah gini, enggak tuh. Kita tuh akan baca di berita dulu, terus atau diceritain sama temennya, terus baru kita harus reconfirm. Tapi itu juga ke mama, karena papa mungkin terlalu pusing untuk ngobrol gitu sih. Jadi dia nggak pernah kayak gosip, oh ini memang Gosip ini sih sering. orang ini nggak suka sama aku, apalah gitu, cerita nggak kalau kayak gitu? Tapi tipis-tipis aja, nggak pernah yang kita ada session untuk ngomong tentang apa yang papa lagi laluin gitu. Oh wow, sampai kalau misalnya gini, take me back waktu ketika papa dilengserin dari ketua DPR, itu kan itu mengagetkan kita semua lah pada momen itu. Apa yang terlintas di benaknya Bena dan Putri pada saat itu? Aku dulu ya. Kan aku waktu itu lagi di Melbourne ya, lebih ke sedih aja sih gitu. Terus abis itu lebih ke mempertanyakan kayak ternyata semua perjuangan dan semua visi misi tuh udah nggak terlalu matter ya, segampang itu untuk dibulak-balikan gitu. Lebih ke kayak gitu aja sih, karena mungkin juga itu kan lagi kuliah terus jauh, terus semua orang di Jakarta juga lagi sibuk sendiri kan, jadi nggak ada tuh yang namanya ceritain ke aku atau apa. Kamu juga nggak berusaha untuk nanya-nanya ke Putri kayak ke Mama? Mereka semua juga lagi unavailable aja gitu, emotionally unavailable. Unavailable, bener sih. Ya. Cuman kalau aku sih dampaknya lebih ke menyadari bahwa memang kalau di dunia politik tuh semuanya temporary banget aja gitu. Jadi makanya papa nggak pernah mau kita ikut campur dalam urusannya dia. Jadi papa tuh sering nih ngajak-ngajak kita ketemu temennya, maksudnya dia ketemu temennya, kita dibiarkan lah mendengarkan apa segala macam, tapi kita nggak pernah boleh ikut campur. Jadi nggak pernah dilibatkan. Kalau misalnya ada acara-acara juga paling ya bantu
bantu kecil-kecilan lah gitu. Iya. Kalau misalnya kayak waktu kemarin dia deklarasi mau jadi ketua umum Golkar yang di Jogja, itu kita disuruh bantuin coba gitu biar bagus konsepnya gimana. Tapi yang kayak gitu aja. Cuma dari segi lobbying politiknya itu kita cuma nonton aja dari kejauhan. Dan ketika terjadi itu ternyata aku paham papa nggak pernah ngelibatin karena kita ternyata emang belum siap gitu. Jadi begitu papa dilengserin dan yang kita rasain udah gak karuan, baru aku mikir oh makanya ya kita emang terlalu kecil dan belum siap. Makanya papaku selalu nyuruh kita nonton dari kejauhan tuh karena dia pengen kita tahu dulu sesusah apa sih dunianya gitu, and what it takes untuk bisa survive di situ. Siapa yang paling emosional ketika momen itu? Mama sih ya. Iya pastinya. Cuman mamaku tuh si emosionalnya aku salutnya, dan ini juga jadi benchmark buat kita berdua sih sebenarnya. Dia tuh cuma nangis depan kita. Misalnya kalau papa udah nggak ada gitu. Cuman di depan papaku tuh dia bakal jadi cewek paling kuat sedunia. Tapi kalau udah nggak ada apa-apa yang Iya. Iya langsung nangisnya sama kita. Gitu, ya. Tapi kalau di depan papanya sih tough banget. Dia menguatkan lah gitu. Palembang gitu. Oh iya, karena kan kalau kata ini narasumberku yang satu lagi Kang Maman, perempuan tuh lentur dalam kuatnya. So, that moment kita tuh harus bisa vulnerable juga gitu loh sebenarnya. Nah, kemudian papa sampai ya pada saat itu ya, aku aja sebagai kayak orang luar yang spectator, dan aku pun juga nggak nanya sama orang tuaku gitu kan soal apa yang terjadi sama Mama Ade segala macam, semuanya aku tanya dari media. Papa sempat berkantor di kantin DPR, nggak punya kantor segala macam. Itu kan kayaknya dulu kan dia ketua DPR gitu, harusnya ada apresiasinya lah gitu kan sebagai lembaga atau sebagai partainya juga lah gitu kan, itu masih keluarga gitu. Kalian ada kemarahan nggak ketika dia diperlakukan seperti itu? Kalau marah sih enggak ya, karena aku tahu lah kalau misalnya di politik itu kan semuanya bisa terjadi. Jadi apa yang terjadi sama papaku mungkin juga sudah pernah dialami oleh orang-orang lain gitu. Memang mungkin landscape perpolitikan kita itu masih seperti itu. Jadi kalau aku sih lebih ke mikirnya lebih ke mikirnya adalah gimana caranya ketika kita nanti suatu saat pada saat itu ya, suatu saat ada di posisi papa, hal yang sama tidak terjadi sama kita. Karena ataupun sama orang terdekat kita. Atau sama orang terdekat kita. Karena kan kalau papaku selalu bilang, papa nih terakhir udah jadi ketua DPR, kamu tuh harus bisa lebih hebat. Lebih hebatnya terserah kamu, maksudnya standarnya apa gitu. Cuman kamu harus bisa lebih hebat versi kamu gitu. Papa yang starting pointnya cuman anak lulusan UIN. Dia kan selalu bilang cuman anak lulusan UIN karena anak-anaknya sekolah bisa dia sekolahin di luar negeri kan. Masa kamu yang udah di luar negeri nggak bisa lebih hebat daripada papa gitu. Wow, tapi kalau Calvin gimana? Yang lebih muda dan mungkin udah ngerasain jadi anak ketua DPR loh Dut gitu. Kalau dia sih menurut aku dia punya bonding tersendiri ya sama papa. Dia tuh tipe-tipe karena dia anak satu-satunya laki-laki. Jadi kalau misalnya papa lagi ke undangan itu yang dibawa dia gitu. Terus habis itu dia bisa tuh ada berduaan sama papa gitu kemana. Kayak gitu-gitu ya, mungkin dia rada shock pastinya, tapi kembali lagi ya dia sekarang udah oke-oke aja sih menurut aku. Dia lebih antipati nggak terhadap politik? Oh sangat, kayak dia selalu bilang jadi politisi susah, jadi pengusaha susah, udah deh aku mau jadi tit gitu. Disensor. Ada salah satu pilihan. Ada salah satu cita-cita dia yang memang belum kesampaian gitu. Tapi dia karena dia ngelihat ya di politik sesusah dan setidak pasti itu gitu. Sejahat itu juga. Right. Jadi dia kayak ya udah gue yang jelas-jelas aja di itulah. Wow. Nah, kemudian papa jatuh sakit itu tahun berapa yang kena? 2018. Kamu masih di Melbourne pada saat itu? Aku lagi liburan pada saat itu. Lagi di Jakarta. Lagi di Jakarta. Posisinya kamu masih kerja di OJK. Dia lagi tugas di luar kota waktu itu. Oh, oke. Ketika papa stroke kan pada saat itu, dan stroke sampai harus dioperasi. Sampai 5 bulan ya kalau nggak salah di rumah sakit ya, 6 bulan. Nah, aku ingat karena aku nggak datang ke sana tapi orang tuaku datang ke sana ngelihat kondisi papa yang, waduh, jauh banget dari yang Om Ade yang kita selalu kenal. Itu apa yang ada di pikiran kalian ketika papa kena stroke hebat itu? Dan sampai harus melewati berapa operasi 7 kali ya? 7 kali. Dan itu ya dari kepala dibuka tutup, terus habis itu bagian perut juga kan ada infeksi gitu-gitu. Pas aku tuh dibangunin pagi-pagi sama mama, terus dibilang, "Kak, papa
papa jatuh gitu kan. Makanya tersebarlah berita bahwa papa jatuh, padahal sebenarnya tuh enggak gitu. Sebenarnya tuh papa tuh masuk ke kamar mandi terus pusing jadi duduk di bawah. Nah, karena mama ngeliat papa nggak keluar-keluar, jadinya mama samperin. Dalam keadaan kayak gitu yang ya namanya juga panik, jadi ya tinggal bilang aja jatuh gitu. Tapi setelah dicek lagi sama dokter sebenarnya nggak ada benturan, nggak ada apa gitu. Dan itu tuh pas dibawa ke rumah sakit itu tuh papa masih sadar, tapi benar-benar kayak mau muntah gitu. Terus setelah mau muntah kedua kalinya pass out. Nah di situ tuh aku langsung kayak wah ini benar-benar serius nih gitu. Jadi kalau misalnya aku ngelihatnya sih lebih ke alhamdulillah papa masih hidup sih. Gitu. Dengan semua yang udah dilewatin dan di masa pass outnya itu aja aku tuh udah pesimis gitu. Kayak bener-bener hilang. Kamu waktu itu lagi nggak di Jakarta? Aku lagi di Jember, bayangin lagi ngaudit, terus mamaku nelpon nangis-nangis bilang, papa jatuh gitu, kamu harus pulang gitu. Jadi pas di sana kan Jember Jakarta tuh penerbangan cuma sekali. Aku muter dulu ke Banyuwangi pakai mobil, terus habis gitu nyampe aku lihat udah rame banget RSPAD sama teman-temannya papa. Begitu aku lihat dari kaca kan ICU-nya ada kaca itu kan. Terus papaku kepalanya tuh udah nggak ada tempurung kepalanya karena udah dicopot kan, udah selesai operasinya. Di situ bener-bener aku lemas, aku langsung nangis dan aku ngerasa di situ duniaku kayak berhenti. Karena satu-satunya pegangan kita ya, kan maksudnya kalau misalnya di keluarga aku kan mamaku nggak kerja, jadi kita pegangannya semuanya sama papa kan. Dan begitu bergantung sama papa, jadi pas ngelihat papaku kondisinya kayak gitu, aku bener-bener langsung hidup gue berhenti dong gitu. Maksudnya udah langsung wah kayak seakan-akan itu akhir dari cerita keluarga kita lah gitu. Dan mamaku nggak mau makan selama 5 hari apa 4 hari selama papaku masih kritis kan. Masa kritisnya lewat 5 hari, 6 hari habis itu dia baru buka mata gitu. Dan mamaku gak berhenti nangis. Di situ mamaku baru bilang, mama baru sadar ternyata emang bener papa belahan jiwa mama. Terus aku bilang, udah 3 anak dan berapa puluh tahun mereka nikah dari tahun 92 kan. Masa baru sadar sekarang sih mereka belahan jiwa nih, kadang-kadang mama juga. Dan mama bener-bener nginep di RSPAD kan itu selama 6 bulan itu ya? Kita sekeluarga sih. Aku ngantor tuh dari situ. Jadi selama 3 bulan papa di RSPAD, kita ganti-gantian kan jaga malam dan kita bertiga sampai Bena balik ke Melbourne tuh kita tidur di situ. Jadi ngemper bawa kasur lipat itu terus kita ngemper di situ. Wow, dan papa sempat dibuka tempurung kepalanya karena di RSPAD nggak ada tempatnya ya, tempat penyimpanan, terus kalian harus bawa tempurung kepalanya papa ke Batan. Itu siapa yang pergi? Kita berdua lagi. Itu ceritain deh momen itu. Jadi kan si dokternya bilang nggak bisa, terus udah gitu kita dititipin satu tempat yang biasa buat es krim gitu kan. Ternyata pas kita buka cooler box isinya ternyata tempurung kepalanya papa. Jadi pas kan kita penasaran ya, terus buka ya itu salah satu pengalaman yang paling nggak bisa dilupain sih. Karena ternyata emang hidup kita tuh se-fragile itu ya, baru menyadari. Dan mungkin ini sedikit cerita juga sih, papa tuh udah stroke 4 kali, jadi ini yang keempat dan orang-orang nggak banyak tahu. Karena yang pertama itu pas dia diturunin jadi ketua DPR, jadi seminggu sebelumnya udah ada dinamika, udah ada laporan ke MKD masuk kan, yang gara-gara undang-undang, yang gara-gara itu terus soal tembakau dan lain-lainnya, terus dia di situ mulai drop. Ininya udah mulai nyungsing gitu, terus ternyata itu stroke pertama. Jadi pas diperiksa dokternya bilang bapak harus berhenti ngerokok karena ini udah stroke nih gitu. Terus dia berhenti ngerokok buat seminggu dan gak bisa ternyata karena kan pressure-nya lagi super ini kan, lagi super tinggi lah buat dia. Jadi begitu dia diturunin dari ketua DPR, kita ya udah nemenin dia lah ke rumah sakit, check up menyeluruh segala macam. Terus stroke keduanya setahun kemudian datangnya karena papaku masih ngerokok aktif, masih begadang, ya itu jadi pengalihannya dia juga kan sebenarnya setelah karirnya juga turun gitu. Terus yang kedua itu dokternya udah bilang, Pak biasanya tuh jarak dari stroke pertama kedua tuh nggak secepat ini. Jadi kalau bapak nggak berubah gaya hidup ini pasti balik lagi gitu. Terus papaku berhenti ngerokok sebulan, tapi habis itu Munaslup Golkar di mana dia sangat senang karena waktu ketua umum kita Pak Erlangga di situ meminta dukungan dari papaku. Terus papaku juga cuman minta ke Pak Erlangga, waktu itu Pak Erlangga kan nanya
Ini kita diceritain sama papa kan, kira-kira apa yang bisa saya lakuin gitu. Papaku cuma bilang, kembaliin aja harkat dan martabat keluarga saya gitu. Jadi begitu Pak Erlangga di situ jadi ketua umum Golkar, terus soksinya papa yang kan ada 2 kan soksinya, dan yang dipanggil waktu itu soksinya papa untuk pandangan dari ormas, papa ngerasa diaku lagi, dihargai lagi. Dan karena stroke itu tidak boleh terlalu senang terlalu ataupun sedih, terlalu terlalu marah sedih, gitu. terlalu marah. Jadi begitu dia terlalu senang, dia kolaps lagi. Jadi begitu orang-orang lagi happy-happy selesai Munas, kita bawa papa ke rumah sakit. Itu ketiga kali. Dan dokternya udah bilang, udah nggak bisa lagi Pak Ade, ini udah terakhir kalinya, jangan ngerokok lagi. Jangan begadang, pokoknya udah ubah gaya hidup. Udah papaku udah stop total tuh sama sekali. Cuman ternyata memang karena sudah ketiga kali, jadi kayaknya kepalanya udah nggak kuat, makanya kejadian yang Januari itu. Jadi jarak antara stroke pertama sama kedua tuh kayak satu tahun lebih lah. Dari satu ke terakhir tuh 1 tahun lebih. Wow. Dan itu ketika 6 bulan itu tuh aku nggak kebayang sih rasa jadi keluarga ya. Kalau kita ada anggota, apalagi orang tua yang sakit selama itu gimana kamu bisa fokus kerja, gimana kamu bisa fokus sekolah? Tadinya tuh aku bener-bener nggak mau balik untuk lanjutin S2 kan. Itu kan memang setengah jalan gitu. Cuman tuh mama selalu bilang, kali aja pas kamu wisuda itu bisa jadi semangat papa untuk sehat gitu. Terus makanya itu yang aku balik, terus ya udah menjalani dan menyelesaikan memang tanggung jawab aku gitu. Berat nggak waktu nyelesain itu? Berat sih dan sedih banget karena kan dikirimin foto-foto papa lagi terapi dan lain-lain gitu. Kamu gimana? Aku itu salah satu periode yang paling berat sih menurut aku ya, karena kan kita kerja di lembaga tuh harus profesional kan. Cuman karena aku RSPAD alhamdulillah dekat sama OJK, jadi setiap makan siang aku komit tuh selalu ke papa gitu. Dan di situ aku ngeliat lah pengobatannya dia di terapi dan lain-lainnya, gimana dia struggle untuk hanya bisa dipapah gitu kan. Di situ lumayan berat sih ngelihat orang yang paling kita sayang lah ya kondisinya kayak gitu, dari yang dia super, menurut kita Aktif super banget. power kan, Iya. maksudnya dia kayak kuat banget selalu nggak bisa diem, sementara ngelihat dia dalam posisi kayak gitu tuh lumayan taxing ke emosi. Jadi di situ aku mulai belajar untuk mengalihkan perhatian dengan olahraga. Jadi akhirnya setiap ada waktu gitu misalnya jeda, aku langsung lari ke tempat olahraga terdekat, terus aku olahraga aja, mengeluarkan emosi di situ, habis itu balik lagi ke rumah sakit gitu. Nemenin Aku papa enggak lagi. Positif banget aku enggak lagi. Kan different outlet dong, iya oke. kan? Oh wow, tapi sekarang kita mesti fast forward ke sini karena Om Ade masih ada, sehat dan happy, terlebih lagi udah punya cucu sekarang, walaupun kondisinya papa bisa lancar nggak kalau berbicara? Bisik-bisik. Oh, oke. Kayak makin lama makin mager gitu ngomong. Jadi kita yang tebak-tebakan bapak ngomong apa nih, bapak ngomong apa gitu. Wow, dan mama masih nemenin papa terapi sampai Masih. sekarang. Dan setiap sekarang. malam yang jagain. Iya. Padahal aku udah bilang, mama udah deh kalau misalnya emang mau istirahat, kan kita bisa gitu kan bikin apa kayak piket gitu. Katanya enggak, itu ladang pahala mama, jadi biarin aja mama yang jagain gitu. Wow, aku ingat cerita mama kamu, dia bilang ketika nganterin papa terapi, ini ada terapi robotik gitu kan. Betul. Mama bilang, Om Ade tuh senang kalau ngeliat ada tante di situ. Dia jadi happy gitu. Ya itu namanya kekuatan cinta tuh emang nggak bohong. Aku ngomong gitu waktu itu Andini. Pede banget. Nggak, tapi itu benar sih, karena memang dokternya juga bilang kalau yang nggak ditemenin keluarga biasanya pasiennya tuh lebih Lesu gitu nggak sih. Ya. dan Ya. penurunan kondisinya tuh cepat banget gitu. Ya, ya. Jadi aku bersyukur sih punya mamah yang sangat ini juga ya, aktif banget ya bun dia sekarang kan. Terus dan akhirnya papa bisa lihat aku nikah, punya cucu, makanya Benazir nih next, karena aku udah bilang ke dia, pokoknya selama papa masih ada, kita harus menenangkan pikirannya kalau anak-anaknya ini udah selesai loh dia. Ya. Jadi Dia adik besarkan Calvin mau kita gitu. nikahin juga. Walaupun dia masih kecil. Itu nggak usah diomongin Oh, dulu, kan kita ngomongin yang terdekat dulu dong. Ini kan Benazir udah 26 tahun. Iya, oh nggak apa-apa Benazir, kamu lihat aku belum nikah. Jadi tapi jangan sampai ke aku juga. Jadi in the middle lah. Tapi ngomongin cinta, papa, aku ngelihat video lamaran kamu di Instagram. Ketika suami kamu, aku manggilnya apa ya suami kamu jadinya? Resha, Eca kan panggilannya? Resha aja. Oke, itu mama Dia suka kamu yang shy selalu. kalau dipanggil Resha. Iya. Si Resha, kamu ketika menerima keluarga Resha di rumah, terus kamu bilang kamu nggak menyangka kamu akan menemukan laki-laki yang bisa menerima
menerima keadaanmu dengan keluargamu. Aku pada juga saat nggak itu? nyangka lagi. Jadi ikut. Dan itu sampai mama pun juga kayaknya udah mau nangis gitu pas dengar Nangis kamu kok. ngomong gitu, iya kan? Itu emang kamu beneran gak nyangka Put? Karena waktu papa sakit, terus udah gitu, ya kan masanya susah banget ya. Dan di situ aku baru sadar kalau sekarang tumpuan keluarga adalah aku. Dan di Indonesia nih dengan budaya kita yang masih patriarki kan nggak biasa lah ya, ada perempuan yang harus mengemban tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga gitu. Sementara pada saat itu kan aku harus resign dari OJK terus kampanye kan. Yeah. Jadi perubahan banget dari yang biasanya ngomong sama angka di kantor sama komputer, terus tiba-tiba harus turun ke masyarakat, keliling desa dan lain-lainnya. Dan aku nggak yakin ada laki-laki yang bisa menerima kehidupan yang seperti itu kan. Kita akan jarang ketemu, terus kalaupun ada di Jakarta pasti aku sama keluarga gitu. Terus untuk punya misalnya punya pacar aja yang tanggung jawabnya harus menghidupi satu keluarga itu kan mungkin kalau buat laki-laki pada umumnya adalah beban kan. Masa lo harusnya kan ngurusin gue gitu, masa lo nanti sibuk sendiri sama keluarga lo gitu. Adalah pasti beberapa laki-laki yang cara pandangnya seperti itu dan aku nggak nyalahin juga karena kan itu pilihan orang. Makanya pas aku ketemu sama Resya aku juga kaget, oh ada. Karena aku sama dia benar-benar pas awal ketemu begitu klik kita langsung buka-bukaan pahit-pahitan. Jadi di keluarga kita ada apa, bagasinya apa gitu. Jadi begitu aku dengar dari dia, terus dia dengar dari aku, terus pas dia bilang aku nggak apa-apa kok, itu bisa ditoleransi gitu. Terus pas aku ngedengar punya dia juga, oh iya nggak apa-apa kok, ya udah. Akhirnya kita baru mau serius di situ. Karena aku kan udah 26 tahun ya pada saat itu, 26, 25 ya, 25. Cuman kan udah males kan setelah beberapa failed relationships, terus jadinya udah malas lah sama yang harus menjajaki lagi ya kan. Jadi daripada udah klop terus kita gagal, mendingan di awal pahit terus langsung begitu ditodong aja gitu. langsung ditodong. Begitu ternyata oke, ya udah baru akhirnya aku serius sama dia gitu. Wow, dan pas kalian nikah, Papa juga berhasil untuk ngasih Jadi wali akad nikahnya, nikah. jadi wali nikahnya. Iya. Dia terapi bicara dulu ya? Dia terapi bicara selama setahun karena kita kan pengantin pandemi. Ya. Jadi papaku lebih lama dari ekspektasi. Kan mestinya kan kita lamaran Januari. Papaku mulai latihan tuh. Mestinya Juni aku nikah. Lalu pandemi akhirnya dimundurin sampai November. Jadi papaku dari Januari sampai November setiap terapi bicara cuman ngomong itu doang. Saya nikahkan anak saya gitu. Terus begitu hari H, taunya ini aku COVID si penghulunya. Jadi mundur tuh 2 jam gara-gara kita nyari dulu penghulu yang lain. Dan di situ tuh aku cuman 30 orang, kita cuma 30 orang termasuk pengantinnya karena aku jagain papa banget. Jadi waktu sebelum mempersiapkan nikahan, kalau mama belum cerita ke Mbak Andini, aku berantem terus sama mama. Karena mama tuh maunya, kan waktu itu maksimum 60 orang. Aku nggak mau karena menurut aku kenapa harus memperbesar resiko, COVID kan lagi parah-parahnya pada saat itu. Sementara kalau papaku kena kan imbasnya penyesalannya bakal ke aku sebagai yang nikah kan. Kalau mamaku bilang kalau udah dicolok kan sebenarnya nggak apa-apa, kan keluarga kita Tante Neti banyak. kan temannya banyak soalnya. Keluarga kita banyak, masa anak-anaknya nggak kamu bolehin masuk? Pokoknya panjang lebar lah sampai akhirnya kita berantem terus sampai mau nikah. Begitu penghuluku COVID, aku baru bisa bilang ke mamaku, nah kan aku bilang apa. Jadi lumayan, jadi pengantin pandemi itu lumayan bikin deg-degan sih, terutama karena ya kondisi papa kayak gitu. Kalau orang-orang kan banyak yang lumayan santai ya, jadi yang penting di ruang terbuka gitu. Terus mereka bilang kalau terbuka nggak apa-apa kok, insya Allah bokap lo aman. Cuman aku tuh nggak mau penyesalannya adanya di aku gitu. Makanya kita jaga banget pas itu. Dan ketika papa berhasil melafalkan menjadi wali nikah, itu tuh plong banget dan aku nangis banget di situ karena aku tahu sesusah apa buat dia ngafalin itu dan dia udah kepikirannya udah lama banget. Sampai nggak bisa tidur malamnya. Malamnya nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur karena saking deg-degan, excited gitu. Dan pengen perfect juga Iya. mungkin. Jadi ketahuan banget. Pas udah selesai kan Bena bikin video kan sama papa, terus papa bilang iya papa udah tua, iya anaknya udah nikah 1 dan ngomongnya jadi lancar banget ya karena dia seneng banget pada saat itu. Senang banget. Alhamdulillah. Berarti kalau coba kamu nikah dulu Bena, mungkin jauh lebih lancar lagi langsung. Nanti kita
Coba kita cek cek aja ya. pakai bahasa Arab. Bukan pakai bahasa Lulusan Indonesia. IAIN, jangan Iya salah. kan? Ha-ha. Langsung pakai bahasa Arab. Kita coba. Langsung. Wow, oke. Terus apa namanya? Kamu tuh punya basically suami yang ngedukung banget di politik dan sebagainya. Emang bener nggak sih kalau sebagai anak yang dedengkotnya Golkar, jalanmu tuh kayak bagaikan karpet merah gitu masuk ke bergelut di partai ini? Enggak sih, karena kan ya sama sih sama kayak The Tanjung Sisters, kita kan tetap harus ikut organisasi Dan sesuai harus berproses juga. sesuai dengan tingkatannya kan. Jadi aku mulai dulu dari AMPI, terus habis dari AMPI baru aku masuk DPP jadi ketua departemen dulu, terus habis itu jadi wasekjen, baru sekarang jadi ketua DPP. Dan banyak ad hocnya Golkar yang aku kerjain, Golkar Institute, alhamdulillah dipercaya di situ juga. Terus di KPPG aku jadi ketua Korbit perekonomian. Terus di berbagai kesempatan juga banyak yang disuruh bantu kayak pas HUT gitu, jadi panitia HUT dan lain-lainnya. Jadi kalau dibilang karpet merah mungkin lebih ke karena orang-orang udah familiar sama aku dari sejak kecil. Jadi udah alhamdulillah udah kenal sama misalnya kayak Pak Ketum, sama Bu Yanti juga, terus sama para pimpinan yang di partai sekarang, dari sama Bang Doli kita lihat dari kita TK ya, dia dulu bareng sama papa gitu misalnya, dan ya yang lain lah gitu, senior yang lain. Jadi mungkin lebih ke karena udah familiar, kita mau ngomong mau diskusi itu lebih enak. Cuman kalau soal pekerjaan ya kita tetap harus mengikuti tingkatannya dan perform dengan baik juga, otherwise Tetap ya ada profesionalnya juga lah gitu. Kamu juga aktif juga kan di organisasi? Aktif, aku di AMPG. Oke. Kamu nggak kepengen ngikutin jejak Kak Putri Untuk- politik? Enggak dulu sih sekarang. Kemarin ini baru kita diskusiin sih. Gimana? Cuman kalau sejauh ini sih aku sih belum. Lebih ke ngedukung aja. Tapi papa waktu kamu mau masuk ke politik itu sebenarnya diminta papa ketika mau nyalek, maksudku. Waktu itu karena papaku tuh terakhir sebelum dia sesakit sekarang, yang pas stroke ketiga lah, itu kan masih conscious kan dia. Dia tuh bilang harus ada yang ngegantiin papa, dan kalau misalnya Bena kan masih sekolah, nggak mungkin ngorbanin. Kamu salah sendiri nggak mau ngambil master. Aku kan dulu disuruh ngambil master nggak mau, karena aku mau cari pengalaman dulu kan. Jadi papa bilang kalau bisa kamu dulu gitu, karena kan memang aku sama Bena dari dulu tuh emang arahnya tuh selalu pengen ada di dunia politik gitu. Cuman timingnya aja yang kita ya tentu tidak mau secepat itu, karena ya sebagai anak muda kita juga masih mau explore kan, masih mau hidup dengan pikiran yang tidak sebanyak itu gitu kan. Jadi politisi banyak sekali yang harus kita pikirkan. Jadi ya papaku yang mintanya itu sih, lebih ke ini timing yang tepat untuk kamu maju. Jadi bukan minta jadi calegnya, cuman lebih ke ini saatnya Mulailah kamu gitu. Bener terjun ke politik ini praktisnya. saatnya kamu benar-benar terjun di politik praktisnya. Dan aku di situ beban kan langsung, oh no, sesuatu yang Plus aku dia penurut, kembali lagi ke garis bawah. Iya. Dia penurut gitu. nggak bisa nolak kan, yes woman lah gitu. Jadi aku kira kan dulu ketika aku mau masuk dunia politik paling ya not in 15 or 20 years kan, atau ya waktu itu kan aku masih 20 umurnya, jadi aku mikir oh mungkin nanti umur aku 35 lah atau 40 gitu. Ternyata ulang tahun 20-an langsung. Jadi ya lebih ke penyesuaian itu aja sih, menerima fakta bahwa ternyata sesuatu yang aku masih lihat masih lama itu akan segera datang di depan mata gitu. Wow, dan papa nasihatnya katanya kamu jangan masuk Banggar. Badan anggaran. Tahu mama. Iya, katanya kamu jangan masuk ke Banggar karena di situ banyak godaannya. Seperti yang sudah kita ketahui gitu kan, karena bermain dengan anggaran. Dia tuh lebih ke, papa nggak pernah loh jadi anggota Banggar. Kamu kalau jadi anggota DPR suatu saat nanti jangan masuk Banggar ya gitu. BKSAP aja gitu atau enggak apa. gitu. BKSAP adalah Badan Kerjasama Antar Parlemen, Jadi in which internasional gitu ya. sekarang aku jadi anggotanya gitu. Iya. Itu kamu merasakan nggak nasehatnya papa itu tuh, atau papa atau mama tuh pada yang bilang jangan Mama sih, Mama ya? papa. Papa. Cuman aku lebih ke apa ya? Kalau menurut aku di mana-mana sih selalu ada godaan ya. Kayaknya lebih ke tergantung orangnya aja deh. Karena kan teman-teman yang di Banggar tuh banyak juga yang ya profesional gitu. Maksudnya ya tidak seperti yang kita dengar dari media lah gitu. Iya. Dan memang benar-benar hati-hati banget lah dalam mengelola APBN kita gitu. Jadi ya
kembali lagi menurut aku sih ya tergantung orangnya aja. Dimanapun kita gitu mau kan. kita ditempatin di badan legislasi kayak mau di MKD kayak mau di mana gitu. Kalau misalnya dari dasarnya memang niatnya sudah seperti itu ya pasti akan jadi kayak gitu. Nih aku lihat ya dari kalian berdua, dari sebelum ketemu dan sampai sekarang aja, kalian tuh kayaknya tuh kayak nggak pernah melewati masa kelam itu loh. Ketika papa sakit, ketika tinggal di RSPAD 6 bulan, sampai sekarang juga papa sebenarnya masih berjuang juga kan gitu, walaupun udah lebih baik. Kalian kelihatannya vibe-nya sangat amat positif. Banget, banget, yang kayak gila. Aku mungkin nggak bisa ngomongin tentang itu gitu. Apa yang bikin kalian tuh bisa sepositif ini dan nggak benci akhirnya sama DPR, sama politik, sama partai yang udah pernah ngejatuhin papa? Apa yang bisa kalian tuh bisa bikin sepositif ini? Mama sih, mama aku kan orangnya positive vibes banget ya, dia galak, cuman ya kayak orang Palembang kebanyakan aja ya, abis ceprat sekali terus habis itu dia lupa kan. Apa? Tadi saya nggak marah kok Iya, gitu. terus dia happy lagi gitu. Jadi lebih ke karena kita berada di lingkungan yang terutama mama ya dengan yang tabiatnya dia seperti itu, jadi nular sih sebenarnya ke anak-anaknya gitu. Jadi kita belajar untuk mengapresiasi setiap hal positif yang ada di hidup kita aja gitu. Jadi yang negatif-negatif nih, yang susah ini tuh kita lebih ke mikir, oh ya alhamdulillah gitu. Jadi selalu ngelihat bright side-nya, alhamdulillah masih bisa bersama kita loh papa sampai sekarang. Dibanding orang lain misalnya yang serangan jantung langsung meninggal. Kan ada beberapa senior kita juga yang serangan jantung langsung meninggal. Keluarganya benar-benar nggak dikasih waktu untuk saat-saat terakhir sama beliau gitu misalnya. Sementara kita udah dikasih waktu 4 tahun. Yang kata dokternya ini udah bonus banget. Karena dokter papaku yang terakhir nih dia bilang kalian harus bersyukur karena dengan kondisi papa kalian yang 7 kali buka tutup nih kepalanya masih bisa nikahin kamu nih, ini sebenarnya udah bonus dari Tuhan gitu. Jadi di situ aku percaya dari dulu papaku sering nolongin orang, itu tuh berarti amalnya tuh dibalas sekarang. Jadi dia dipermudah lah dalam menghadapi penyakitnya menurut aku ya. Ya, ya. Tapi nggak trauma ngelihat papa ya, dia stroke basically karena politik. Papaku stroke juga karena politik. Itu buat aku never touch politik deh gitu. Berteman oke, tapi nggak akan terjun gitu di situ. Nggak bikin kalian deh trauma nggak sih ngeliat papa sampai segitunya loh perjuangannya, tapi kalian tetap fight masuk ke dalam situ? Kalau aku sih justru ini yang jadi pegangan aku Mbak Nini, karena aku tahu papaku pengen ngelihat anaknya ada yang menggantikan posisinya di situ. Jadi setiap perjuangan setiap aku ngerasa capek, aku selalu mikir kalau misalnya papaku aja yang tadi starting pointnya tidak sepanjang kita bisa sampai situ, ya masa kita nggak bisa do him favors dan membuat dia bangga gitu. Dengan ya mungkin pencapaian kita nggak akan bisa sehebat papa, cuman dengan aku ada di posisi sebagai anggota DPR dan duduk di komisi yang dimana dia dulu juga anggota komisi 11, aku yakin papaku setidaknya akan berpikir bahwa oh ternyata ilmunya dia sampai nih ke anaknya gitu. Plus mungkin dengan ngelihat hal-hal buruk itu jadi memotivasi aku sama kakak ya, yang kayak kalau kakak lebih langsung action untuk buat perubahan. Kalau aku sesimpel kayak isengin orang-orang yang mungkin dulu jahatin nama papaku yang kayak aku masih ada loh gitu. Sesimpel itu aja sih kayak ya aku masih ada gitu. Wow, sering ketemu emang? Banyak lah yang sering ketemu dan ternyata pada baik kok gitu. Cuman pada saat itu mungkin memang berbeda pendapat aja, berbeda perjuangan aja dan kepercayaan. At the end of the day itu politik gitu buat mereka. Dan menurut aku emang nggak perlu ada dendam, nggak perlu ada apa sih. Gimana kalian bisa deal sama Calvin yang mungkin masih muda dan mungkin belum let go itu terhadap pengalaman yang pernah diterima? Karena menurut aku ini journey yang kita lewatin bareng-bareng ya. Jadi kalau misalnya dia ngerasa masih belum let go juga mungkin dari dalam hati kita juga kita nggak ada yang sepenuhnya let go gitu. Jadi ya sama-sama berproses aja untuk ikhlas dan ngejalanin lagi semuanya gitu. Wow. Kalau kalian tuh sebenarnya ya obviously kamu udah di politik, so kamu pasti harus ada kontribusinya lah ya buat konstituen kamu tentunya. Tapi on a bigger scale, dari Bena, kemudian Putri, apa yang sebenarnya dengan adanya kalian nih, lo hidup di dunia ini, lo tuh pengennya tuh ngasih manfaat apa sih buat orang lain? Kalau kamu tuh apa? Kakak dulu. Sekarang dari Bena Dari kamu. Oh dari aku dulu. Kalau aku ngerasa
dari aku berkuliah ya, kan aku memang kuliahnya ngambil politik, terus S2-nya aku ngambil International Development Practice. Terus aku ngeliat bahwa orang-orang di pemerintah itu tuh nggak bisa sendirian sebenarnya. Mereka tuh butuh masyarakatnya untuk ikut membantu, untuk mensukseskan. Butuh juga private sector dan lain-lain. Jadi aku ngeliatnya tuh dibutuhkan kolaborasi gitu. Dan setelah aku bekerja juga aku makin ngerasa, oh ternyata aku dilahirkan di dunia ini dengan aku suka banget ngenalin orang, suka banget misalnya, oh perasaan gue inget deh orang yang butuhnya ini atau expertnya ini tuh ada tuh temen gue gitu, gue kenalin gitu. Jadi di situ tuh aku ngerasa, oh kayaknya memang aku sekarang untuk umur sekarang tuh masih jadi penyambung aja gitu, jadi penghubung, jadi jembatan. Mungkin bisa belum kayak kakak yang langsung praktisnya, tapi aku bisa menjembatani. Ya. Kamu yakin bukan politisi? Bukan. Nah, oke. Kalau kamu Bukan, Sun. Iya, kayaknya. Bukan. Kalau aku lebih ke pengen buka jalan sih ya buat perempuan-perempuan lain yang masih muda di dunia politik, dan pengen ngasih tahu ke mereka kalau ada kesempatan kok buat kita di sini gitu. Mungkin memang kerjanya harus 2 kali lipat lebih keras, mungkin memang masih banyak yang meremehkan, menganggap sebelah mata dan lain-lainnya. Cuman ternyata it's doable, dan aku berterima kasih sebenarnya sama senior-senior di Golkar yang sudah bekerja sangat keras sampai ada di posisi yang mereka udah bisa jadi pimpinan komisi, jadi pimpinan partai gitu. Dan itu aku tahu banget sangat tidak mudah untuk bisa sampai situ. Jadi aku cuman pengen ngelanjutin perjuangan yang mereka sudah capai sampai dengan hari ini gitu. Dan kasih tahu ke generasi milenial, ke generasi Z kalau kita bisa terus nerusin ini untuk generasi berikutnya supaya itu 30% gak cuma jadi cita-cita doang. Itu kalau untuk perempuannya. Cuman kalau untuk konstituen aku ya karena papaku juga udah 5 periode kan di dapil kita nih, Purwakarta, Karawang, dapilnya Bekasi. sama kan sama papa Sama, kan? karena kan Purwakarta kan kampung halamanku kan. Memang keluarga kita di situ. Jadi udah banyak lah sekolah, jalan, jembatan yang papaku bangun. Terus pelaku usaha yang dibantu orang-orang yang akhirnya sekarang jadi birokrat, jadi guru dan lain-lainnya karena papaku bantu asistensi mereka untuk bisa sampai situ. Jadi aku pengen bisa kayak papa, diinget sama orang-orang tuh banyak banget yang datang ke aku sampai hari ini. Dulu yang masukin saya jadi ASN pertama Pak Ade, dulu saya dibantu gitu misalnya. Terus ada juga yang bilang ini dulu jalan yang benerin Pak Ade loh gitu. Jadi ada orang-orang yang ingat ternyata, dan buat aku hal-hal kayak gitu lebih memorable, lebih penting daripada mungkin kalau misalnya kita bisa masuk Forbes 30 Under 30 atau misalnya masuk Times 100 Richest People gitu. Tapi diingat sama orang untuk satu hal baik yang kita lakukan tuh menurut aku akan lebih bermakna buat aku sih. Dan meneruskan perjuangan papa kamu tentunya. Iya, dan meneruskan legasinya dia. Legasinya, dan legasinya kan sangat tidak mudah lah ya sebenarnya untuk dilanjutkan 5 periode. Kita dari periode pertama kedua aja nih belum kebayang bakalan kayak gimana. Right, tapi yang pasti aku ngelihatnya dari sebelum ketemu kamu in person dan bisa duduk bareng kayak gini, aku ngerasa kalian tuh benar-benar anak-anak yang blessed banget. Blessed banget punya keluarga yang support sistemnya tuh kuat banget meskipun udah diterpa sana sini gitu. Tapi as a unit emang kalian tuh sangat amat kuat dan kayaknya itu modal kamu untuk menjadi whoever nantinya yang kamu pengen gitu, karena you really have a strong support system yang definitely will back you up at any time. Amin. So, thank you so much udah mau sharing cerita-cerita kalian buat aku. Thank you, Mbak. Thank you so much, Bena and Putri. Dan salam buat Calvin and then Om Ade dan Tante Neti and your baby. Iya, Vanessa. Alenka. Alenka. Yes, thank you so much. Thank you. Nanti ke depan kita tuh akan kerja lebih dari benar-benar skill kita apa. Kita nggak usah terafiliasi pada entity tertentu, tapi kita akan semua jadi manusia panggilan. Gak bisa, mereka tuh butuh afiliasi. Itu kadang diminta kartu nama dari media tempat kita bekerja, diminta nomor telepon editor kita. Lah aku sopo. Thank you for watching. This program is part of Cauldron Talks. Selain di YouTube, teman-teman bisa nonton di Facebook Watch dan dengarkan di Spotify atau Apple Podcast. Cari Cauldron Talks. If you enjoy it, please share with others.